Bahkan Anas bin Malik mengatakan orang mukmin itu punya 5 hari raya. Orang mukmin punya 5 hari raya yang pantas dirayakan karena dia mendapatkan kemenangan itu. Apa yang pertama? Anas bin Malik mengatakan hari raya yang pertama adalah yaumun la yuktabu fihi alaihi dhanbun. Itu kata Anas bin Malik. Hari ketika pada hari itu kita tidak mencatatkan diri kita dosa atas nama diri kita, di situ kita layak untuk merayakan hari raya pada hari itu. Hari itu adalah hari raya bagi kita karena kita menang berperang melawan diri kita. Kita menang berperang melawan nafsu kita, syahwat kita, setan yang selalu ada di kanan kiri kita, depan belakang kita, atas kita. Kita menang. Maka ketika kita bisa mencatatkan satu hari itu tidak ada satupun maksiat, satupun dosa tercatat atas nama kita, kata Anas bin Malik, maka itu adalah hari raya bagi kita. Yaumun la yuktabu fihi alaihi dhanbun. Masya Allah. Dan ini adalah kunci hari raya yang akan mengantarkan kita menuju hari yang kedua. Apa hari yang kedua? Anas bin Malik mengatakan yaumun yakhruju fihi minad dunya wa huwa mu'min. Kata Anas bin Malik, hari di mana ketika seseorang itu meninggalkan dunia pada hari itu dalam keadaan beriman. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan beriman? Siapa? Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya itu dia mengejar kalian walaupun fi burujin musayyadah. Sekalipun kalian berada dalam benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus oleh apapun, mati akan datang. Siapa yang bisa memastikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Mati dalam keadaan membawa iman. Siapa yang bisa memastikan kamu? Kita nggak pernah diberitahu oleh Allah kapan kita mati. Kita nggak pernah diberitahu oleh Allah jam berapa kita mati, dalam keadaan apa kita mati. Yang bisa memastikan itu adalah ikhtiar kita. Hal keadaan yang kita usahakan sendiri. Dengan cara apa? Menjaga diri kita agar kita tidak maksiat. Itu yang bisa menjamin kita bisa husnul khatimah. Berarti apa? Untuk mendapatkan hari raya yang kedua, yaitu mati dengan husnul khatimah, kita harus menjaga hari raya yang pertama. Itu kuncinya. Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan hari raya pertama, insya Allah kita punya peluang mendapatkan hari yang kedua. Kalau kita punya peluang untuk mendapatkan hari yang kedua, maka kita punya peluang untuk mendapatkan hari yang ketiga. Apa itu hari yang ketiga? Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan yaumun yujazi fihi anis-sirat wa huwa aminun. Hari ketika itu dia melintasi sirat dalam keadaan dia selamat, tidak tercemplung di neraka. Masya Allah. Seorang sahabat, Anda boleh tahu seorang sahabat Nabi, ya, seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah, yang ketika memimpin perang Mu'tah itu gagah berani setelah dia diintahkan oleh Nabi untuk mengganti panglima setelah 2 panglima sebelumnya gugur sebagai syuhada. Setelah Zaid bin Haris, ya, Usama bin Zaid, kemudian setelah itu, ya, Zaid bin Haris, kemudian Ja'far, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah memimpin 10.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 100.000 tentara Romawi. Di hadapan tentara Romawi, di belakang Abdullah bin Rawahah itu ada kaum muslimin. Dia katakan apa kepada muslimin? Ya ma'syarul muslimin, ikhtaru ahadal husnayain, pilih satu di antara 2 kebaikan, imma syahadatan wa imma duhuran, mati syahid atau kemenangan. Orang yang begitu luar biasa ketika menghadapi musuh. Begitu ayat Al-Quran dibacakan dan Nabi di Masjid Nabawi di subuh, Rasulullah SAW ketika itu membacakan satu ayat. Apa ayat yang dibacakan Nabi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, dan sekali-kali tidak ada di antara kalian illa wariduha, kecuali kalian pasti menjadi bahan bakar neraka. Kana 'ala rabbika
maqdiyah, dan sesungguhnya keputusan itu pasti di sisi Tuhan. Masya Allah. Ketika ayat ini sampai ke telinga Abdullah bin Rawahah, masuk ke dalam relung hatinya, dia menangis menggigil tubuhnya, dia pulang setelah majelis Nabi itu, dia tutup pintu kamarnya, menangis di dalam kamar sejadi-jadi. Kenapa? Karena dia takut. Dia termasuk orang yang tidak bisa melepaskan diri dari ayat ini. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Masya Allah. Itulah mengapa ketika kita bebas bisa melintasi sirat, maka kita wajib rayakan kemenangan itu, dan itu kata Anas bin Malik merupakan kemenangan karena kita sudah selamat. Seperti Abdullah bin Rawahah tadi itu selamat, ya, bisa melintasi sirat itu. Nah, yang keempat, kapan kita bisa merayakan hari raya, dan kenapa harus kita rayakan? Yang keempat, ketika kita sudah selamat dari titian sirat itu, kemudian kaki kita menginjakkan, ya, menginjakkan kaki kita di pintu surga. Itulah hari raya yang keempat. Kata Anas bin Malik, yaumun yadkhulu fihil jannah. Hari ketika seseorang itu sudah menginjakkan kakinya, sudah masuk ke dalam surga. Itu adalah hari raya dia yang keempat. Masya Allah. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu dikatakan Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Sa'ad fil jannah, dan banyak sahabat yang disebut oleh Rasulullah. Apa yang mereka lakukan ketika Rasulullah sudah mengatakan mereka dalam surga? Apakah kemudian mereka leha-leha? Apakah kemudian mereka santai? Apakah kemudian mereka nggak melakukan amal-amal yang kemudian membuat kaki mereka bisa menginjakkan di surga? Tidak. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya siapakah yang lebih, Umar atau Abu Bakar, Umar bersumpah, wallahi la lailatu Abu Bakar khairun min Umar wa Ali. Saking hebatnya amalnya Abu Bakar, meskipun hanya semalam, nggak bisa mengalahkan seluruh bagian umat dan keluarga. Kenapa Abu Bakar seperti itu? Karena ingin memastikan tiket yang disabdakan Nabi melalui lisan Rasulullah itu menjadi kenyataan. Ya. Lihatlah Abdurrahman bin Auf tidak pernah absen perang bersama Nabi 79 kali perang selama 10 tahun. 27 kali, 29 kali Rasulullah SAW pimpin sendiri, 79 kali di zaman perang. Tidak pernah absen. Untuk apa? Mendapatkan tiket, satu tiket masuk surga. Itu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh putranya ketika dalam satu malam Imam Ahmad sampai bisa sholat 1000 rakaat, ditanya oleh putranya, mata tastari, kapan engkau akan istirahat wahai ayah? Imam Ahmad adalah ulama yang zuhud, hafal 1 juta hadis, ya, 1 juta hadis hafal, ya. Sangat dengan matanya sampai Nabi hafal. Orang yang zuhud, warok, ibadahnya Masya Allah. Ketika ditanya oleh putranya, mata tastari, kapan kau akan istirahat ayah? Sepanjang malam orang tuanya sholat sampai 10 rakaat. Imam Ahmad mengatakan pada putranya, wa kaifa nastari, bagaimana kita bisa istirahat? Al-jannah amamana, surga di depan kita. Walam nuktib ilaiha, kita belum masuk ke sana. Kita belum melangkah ke sana. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah mengapa kaki kita masuk di surga, itu kita rayakan sebagai kemenangan kita. Dan yang terakhir, ketika kita sudah berada dalam surga, kata Anas bin Malik, yaumun yanzuru fihi ila Allah azza wa jalla, hari ketika dia bisa menyaksikan wajahnya Allah. Itu adalah hari raya yang kelima, dan itu adalah puncak. Kenapa? Dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, disebutkan ketika kekasih Allah itu sudah berada dalam surga, ya, anggaplah seperti ini. Lalu kemudian Allah tanyakan kepada mereka, ya ibadi, wahai hambaku, hal wajadtum min syai'in wa'adtukum, apakah kalian mendapati apa yang pernah aku janjikan kepada kalian yang belum aku tunaikan? Kata Allah. Kemudian kita semua ketika itu mengatakan, ya Allah, semua yang kau janjikan sudah kau tunaikan.
illa kecuali satu ya Allah. Apa? Apa kata Allah? Kemudian kita jawab, an-nadru ila wajhika, yaitu melihat wajahmu ya Allah. Kemudian Allah katakan, baik kalau begitu. Allah panggil Jibril, ya Jibril, irfa hijabil awal, angkat tabirku yang pertama, tabir Allah yang pertama dan ketika itu kemudian tampak cahaya yang begitu terang luar biasa, dan kita pun ketika itu kemudian kharu sujud, semuanya sujud tersyukur menangis karena bayangkan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala saking terangnya. Masya Allah. Kemudian ketika itu Allah katakan pada kita, ya ibadi irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, fa innal jannah laisa daru amal, surga bukan tempat beramal lagi, wa innama darul jaza, tapi surga adalah tempat untuk membalas amal kalian. Allah kemudian perintahkan kepada Jibril, ya Jibril irfa' hijabis sani, ya Jibril angkat tabirku yang kedua. Diangkatlah tabir itu, farafa hijabus sani, tabir yang kedua diangkat oleh Jibril. Apa yang terjadi? Ketika itu bayangan Allah yang lebih terang daripada cahaya tadi itu kelihatan. Pada saat itu kelihatan, kita pun bersujud, haru, sujud. Semuanya menangis, membayangkan soal melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kembali seperti yang dikatakan pertama kali, ya ibadi irfa'u ru'usakum wa yadakum, angkat kepala kalian, fa innal jannah laisa daru amal, surga bukan tempat beramal lagi, wa innama darul jaza, tapi ini adalah tempat untuk membalas amal. Ketika itu kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril irfa' hijabis salis, angkat tabirku yang ketiga. Farafa hijabis salis, maka ketika tabir yang ketiga itu diangkat oleh Jibril, apa yang terjadi? Pada saat tabir yang ketiga diangkat itulah Allah benar-benar menampakkan dirinya, Allah benar-benar menampakkan wajahnya. Apa terjadi kemudian? Saudara sekali, kita semuanya kalau kita ditakdirkan ketika itu di dalam surga, kita bersujud semuanya, nangis semua, karena kita betul-betul diberikan nikmat puncak dari segala nikmat, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua nikmat yang kita dapatkan, bidadari, buah-buahan, rumah, perhiasan, semua yang begitu luar biasa indahnya, mewahnya, semua kita lupakan karena kita mendapatkan puncak nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kata Anas bin Malik, hari raya kelima yang harus kita hayati. Pertanyaannya sekarang kepada kita semua, apakah kita pantas? Apakah kita sudah pantas? Apakah kita sudah melayakkan diri kita untuk mendapatkan kelima hari raya tadi? Itu pertanyaan. Dan kuncinya adalah yang pertama tadi, yaumun la yuktabu fihi alaihi dzanbun. Kalau kita bisa memastikan diri kita dalam satu hari tidak mencatatkan dosa atas nama diri kita, bagaimana caranya untuk menjamin supaya itu tidak terjadi? Kuncinya ada pada Ramadan tadi itu, takwa. Kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita, insya Allah, kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita, insya Allah kita akan bisa mendapatkan hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itulah kata